Balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time. Hari ini kita bedah pergerakan Bitcoin dan altcoin yang di request oleh teman-teman yang komen di kolom komentar di video kemarin, dan juga ada yang mention juga di X, dan juga melihat bagaimana sentimen hari ini, sentimen ketakutan juga, psikologis atau kerakusan. Kalau kita lihat sekarang di 39 atau di fear cenderung netral sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di data alternatif.me untuk Bitcoin sendiri ini berada di psikologis yang netral 50 guys, 50-50. Dan kita juga akan bahas beberapa token yang lagi trending atau yang lagi hot, juga on-chain flows, sampai token-token yang lagi panas ya. Kita bahas aja langsung guys. So let's go. Gas bro. Tadi malam kalau kita lihat rally tadi malam bisa dibilang bukan rally turbo ya guys ya, yang langsung break dan juga konfirmasi langsung bullish, tapi nunjukin pasar masih dalam cooling off sebenarnya. Berkaitan dengan Fear and Greed Index yang di area netral ini, artinya pasar itu sekarang dalam mode wait and see. Nggak euforia, nggak panik. Jadi di level netral begini, pergerakan biasanya nunggu katalis atau berita seperti ETF, juga data on-chain, dan juga break beberapa level technical yang nanti akan gua bahas. Seperti yang kita lihat sendiri untuk Bitcoin sendiri, tentang intraday, closing di sekitaran 112.000 ya. Dan ini juga sempat kita gambarkan pergerakannya pada video sebelumnya, dan sempat memang mantul ke area resistensi kunci seperti yang kita bahas kemarin. Yang kita lihat dalam time frame daily ini adalah resistensi kunci ya. Dan seperti yang kita tahu, angka-angka cantik seperti 11.000 atau 11.100 itu kan adalah level psikologis ya dari sebuah pergerakan harga. Nah, kalau kita lihat ke time frame 4 jam, di sini ada indikator yang bisa memastikan kita untuk melihat pergerakan impulsif Bitcoin selanjutnya. Apa itu impulsif? Jadi pergerakan yang lebih kencang guys ya, seperti contoh di sini ya. Ketika indikator ini bercrossingan, terjadi pergerakan yang impulsif guys. Lihat, di sini bercrossingan, lihat pergerakan Bitcoin di sini impulsif ya, penurunannya. Begitupun di sini. Di saat level ini Bitcoin terjadi konfirmasi, yaitu MA dan MA-nya bercrossingan, terjadi impulsif juga pergerakannya. Begitupun yang pergerakan Bitcoin sekarang, kalau kita lihat berada di area 111.000, 112.000, dan MA di sini kalau kita lihat belum ada pengecilan, mungkin perlu konsolidasi beberapa waktu ke depan untuk kita bisa memastikan atau melihat pergerakan Bitcoin yang impulsif. Apalagi kalau kita lihat di sini MA dan kedua MA ini bercrossingan ya, seperti di sini mengecil dan bercrossingan, berpindah dari yang merah di bawah, merahnya ke atas. Ini potensial terjadi impulsif selanjutnya ya. Tapi apabila tertahan seperti di sini guys, lihat. Ini Bitcoin sempat tertahan di area sini. Di sini juga tertahan. Ini kemungkinan terjadi major atau local resistance yang kemungkinan tertolak Bitcoin di sini dan akhirnya terjadi konsolidasi penurunan lagi. Begitupun di sini, perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Sejauh ini narasi yang paling kuat atau katalis paling positif sebenarnya masih yang kemarin-kemarin yang sempat gua tweet, yaitu dimana SEC itu mempercepat jalur ETF-nya, ETF kripto ya, yang dari ratusan hari kini bisa selesai dalam kurang dari 75 hari. Sejauh ini masih ini katalis positifnya. Kita kembali lagi ke chart Bitcoin, berarti support yang sudah terbentuk sekarang itu berada di area 108 dan juga sekitar 110 ribuan. Jadi ini area low dari minggu terakhir ini. Sedangkan resistensi kunci dan juga merupakan supply yang terdekat masih di area sini ya, antara 113.000 atau bahkan 114.000. Jadi kemungkinan apabila break Bitcoin dari 114.000, ini potensial si EMA pun ini bercrossingan guys, sehingga bisa ada potensial kelanjutan impulsif kenaikan dari pergerakan Bitcoin. Kalau kita lihat ke RSI pun sekarang masih dalam cenderung netral ya, tidak oversold dan berada di atas 50 poin. Memang cenderung bagus ya, karena tekanan beli berarti cukup kuat, confidence orang cukup kuat. Tapi perhatikan apabila ini break 47 poin ya ke sini, si RSI ini kecenderungan terjadi koreksi lanjutan. Jadi perlu waspada juga guys. Kita juga udah lihat kan kemarin sentimen wash out leverage yang pernah gua posting juga di X, dimana ini ya tekanan potensial wash out leverage. Lihat di sini ada liquidation leverage yang cukup besar. Di 108.000 juga ada liquidation leverage yang cukup besar, dan juga
yang sempat tertembus tadi ya di 111 ribuan. Seperti yang gue bilang tadi, di area 115-114 ribu itu area pagar atas intraday yang menjadi resist. Terjadi fake out itu potensial terjadi juga apabila tidak diikuti dengan volume yang besar. Kenaikan sekarang ini tidak sebesar volume penurunan sejak 25 September. Amannya ya, kalau kalian mau ambil trade untuk chart Bitcoin ini, nunggu konfirmasi guys, ya, konfirmasi crossingan, ya, menggunakan MA21 dan MA50. Itu favorit gua. Jadi kalian jangan cuma pakai RSI aja dan juga cuma MA aja. Kalian perlu setidaknya 2 indikator untuk memastikan pengambilan keputusan kalian. Itu pengalaman gua. Terus kita lihat ke data on-chain, kalau kita lihat exchange balance 7 hari terakhir guys ya, Bitcoin sendiri mengalami lonjakan ya. Makanya terjadi selling pressure. Itu pun juga Ethereum ya, mengalami lonjakan juga. Juga sempat banget tweet kemarin karena beberapa hari terakhir ada whale yang 7 tahun tertidur mendadak kirim 200.000 ETH atau sekitar 780 juta dolar ya. Dan banyak orang berspekulasi dan banyak orang yang takut ini adalah sinyal dump. Takutnya si whale ini menjual barangnya, tapi sejauh ini belum ada data terbaru guys. Dan belum ada pergerakan dari si whale ini. Hanya sekedar bangun dari hibernasinya. Berbicara mengenai inflow outflow, net outflow itu bisa dibilang ketika supply di exchange itu menipis, itu selling pressure mengecil guys. Dan kebalikannya guys ya, apabila inflow-nya membesar gitu guys ya, berarti selling pressure membesar. Tapi timingnya nggak selalu langsung pump atau langsung dump gitu ya. Tapi kita bisa punya gambaran guys ya. Ini kalau kita lihat sendiri. Net outflow bisa dibilang ya mengecil. Net inflow membesar ini dalam jangka waktu 1 hari terakhir ya intervalnya. Sekarang kita coba bicara mengenai altcoin yang di request atau yang di komen oleh teman-teman di kolom komentar di video gua sebelumnya dan juga di X. Pertama kita berbicara mengenai Layer Zero yang sekarang berada di peringkat 115 market cap. Bisa dibilang dalam 1 tahun terakhir itu tertidur ya guys ya, lihat berada dalam konsolidasi yang bearish. Ini ada katalis pada minggu kemarin di mana ada buyback ya sekitar 50 juta ZRO, kurang lebih 5% dari supply-nya oleh Layer Zero Foundation. Itu investor awal-awalnya guys. Itu kurang lebih 150 juta dolar, sehingga dalam 1 bulan terakhir ini sempat mengalami kenaikan. Ada si Layer Zero ini setelah munculnya katalis itu guys. Kita lihat ke technical, sekarang ini bias ya atau bullish to neutral. Setelah terjadinya buyback, ZRO naik ke area supply atau resistance di range area harga 2,5 sampai 2,4 dolar. Apabila mampu break resistance ini dan mengklaim ini sebagai support, ini kemungkinan lanjut ke range harga 3,3 dolaran. Dan supportnya sekarang di area 2 dolar atau bahkan 1,9 dolar ya. Dan jangan lupa, kita lihat di sini ada volume yang besar guys ya. Ini kayaknya mengikuti dari katalis sebelumnya tadi guys. Kalau kita lihat juga MA masih dalam pergerakan yang positif dan perlu perhatikan untuk RSI apabila dalam time frame 4 jam ini apabila kembali turun di bawah 45 ini sinyal negatif ya atau potensi terjadinya koreksi lagi ke area mencari support selanjutnya di area range harga 2 dolaran tadi, bahkan ini support krusialnya di 1,8 dolaran. Sekarang kita bahas koin yang di request juga atau di komen oleh teman-teman. Kalau kita lihat secara kasat mata aja untuk si Koti ya guys ya, ini memang selling pressure-nya tinggi, bahkan sejak akhir tahun kemarin sampai sekarang belum ada pembentukan yang positif sejauh ini ya, tidak ada tanda-tanda gerakan yang positif. Kita lihat ke time frame harian, wow, rupanya di sini si Koti memiliki support krusial itu di harga 0,037. Apabila menyentuh ini potensi jadi rebound sih menurut gua di area sini ya. Sekarang ini masih ngegantung, RSI pun masih ngegantung, belum oversold juga. Jadi kalian perlu waspada untuk si Koti ini masih ada potensi penurunan. Dan kondisi positif yang perlu kita perhatikan apabila si Koti mampu break dari downtrend line-nya. Wow, bahkan ini downtrend line-nya terbentuk sejak 2021. It's a big wall, tembok yang besar. Kalau Koti ingin kembali ke masa kejayaannya, ya harus break downtrend ini dan setidaknya harus break 0,18 ya. Apabila mampu break 0,18 ini cenderungan Koti masuk ke tren yang sangat positif. Terus sejauh ini masih dalam pergerakan yang bearish. Meskipun ya kalau kita lihat si Koti itu sempat ada katalis positif
Dimana pada pertengahan September lalu ada upgrade mainnet Koti V2, itu perbaikan dari MPC dan GC EVM, audit Hacken, dan akan terjadi hard fork sebenarnya nanti di Oktober. Yang mungkin mudah-mudahan Oktober ada perbaikan pergerakan harga dari Scotty ini. Kalau kita lihat lagi secara time frame 4 jam, terdekatnya Scotty harus tembus 0,5 atau 0,56 ini guys, atau bahkan 0,57 ya, untuk mencari pergerakan yang impulsif dalam jangka waktu dekat menengah. Oke, sejauh ini belum ada konsolidasi yang menurut gua positif. Kalian perlu lebih sabar lagi, atau tidak dalam jangka waktu dekat ini kalian perhatikan ini aja, downtrend line ini. Apabila Scotty mampu menembus ini, terjadi konsolidasi di sini dan break the resistance ini potensial lanjut ke 0,068 terdekatnya itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Scotty masih lanjut penurunan ke area support terkrusialnya guys, di area 0,038. Lanjut kita ke koin yang di request juga. Optimism sendiri sekarang berada di range 72 market cap. 1 tahun terakhir juga masih dalam pergerakan yang tertekan. Meskipun dalam time frame daily ini ada tanda-tanda yang cukup oke. Kalau kita lihat dari MA yang terbentuk, di sini ada terjadi MA, crossing MA. Di sini pun terjadi crossing bullish untuk optimism ya. Seperti kejadian di sini guys. Cukup positif memang dalam pergerakan menengah ini. Dan juga terlebih kalau kita lihat memang si optimism ini sudah mengetes area support krusialnya. Dan perhatikan aja, selama EMA ini mampu bertahan ya dan tidak terjadi crossing balik ya, optimism mesti dalam jalur yang oke. Ini dalam time frame daily kalau kita lihat juga sekarang udah membentuk higher high. Jadi optimism harus break 0,95 untuk lanjut pergerakan positif ya, karena potensial kenaikannya bisa lanjut ke 1,19 bahkan ke $2, bahkan ke $2,7. Oke. Dan support ya sekarang ini berada pada area support krusialnya. Lihat. Di sini terjadi pembentukan support sudah terbentuk, yaitu di area 0,62, area 0,62, 0,64 itu adalah support sekarang dari optimism. Dan jika kita perhatikan, lihat EMA ini ya takutnya terjadi percrossingan. Apabila terjadi crossingan, ini terjadi potensial impulsif penurunan lagi guys. Bisa begini, potensial tes support lagi di range 0,5 bahkan 0,47. Sebenarnya di tanggal 21 September kemarin tuh si optimism juga terjadi unlock ya guys ya. Kalau kita lihat ke pergerakan harganya, tanggal 21 terjadinya unlock pada si optimism tanggal 21 kemarin, itu sekitar di area ini ya, tanggal 21. Ini benar-benar impact ya terhadap pergerakan optimism, terjadi penurunan. Kalau kalian suka dengan si optimism ini, ya kalian bisa akumulasi bertahap guys ya. Mungkin diperkirakan antara 0,6 sekarang ini, atau bahkan sampai antara 0,4, 0,6 gitu ya. Selama masih bergerak di area situ, bisa pertimbangkan. Apabila patah dari 0,46, kalian bisa cut loss. Momentumnya tadi guys ya, mungkin cukup jelas. Dan kalau kita lihat di radar di media sosial yang masih ngetrend atau masih hype itu masih di token hype dan juga Aster guys ya. Kalau kita lihat si hype ini sempat ATH ya sekitar $59 tuh pada September kemarin, lalu koreksi sekitar 25-30%an. Dan ya narasi saingan ini, saingan baru dari si Aster ini, isu unlock gede juga bikin si OL itu jadi sedikit melunakkan, sedikit mengurangi resiko ya guys ya. Dan secara teknikal juga udah kita bahas guys ya kemarin. Kalian tonton video gua sebelumnya, sebenarnya masih sama ya. Untuk pergerakan lengkapnya kalian tonton aja video sebelumnya, itu gua bahas secara lengkap teknikalnya seperti apa, potensi pergerakan harganya, dan support yang perlu diwaspadai. Untuk si Aster sendiri yang merupakan Vertex di BNB Chain, ini kan lagi naik daun banget juga guys, dimana di backup oleh CZ, oleh salah satu figur besar ya di dunia kripto yang bikin nambah bensin buat si pergerakan Aster tuh makin gila. Dan pergerakan prediksi atau proyeksi potensi pergerakan Aster juga udah gua bahas pada video sebelumnya, dan itu lengkap banget, panjang, kalian tonton aja guys ya. Risk map hari ini, teknikal Bitcoin kan tadi punya support di area 110-111 ribuan lah ya. Dan untuk potensi terjadinya leg up atau terjadi impulsif pergerakan
kenaikan selanjutnya itu harus break 119 ribuan lah. Ya, kalau kita tadi bahas. Dan untuk on-chain ETF juga, ETF net flow juga melambat guys ya. Kayaknya butuh katalis baru ya, karena sempat banyak inflow to exchange ya. Dan untuk makro, yaitu ada regulasi ya, jalur ETF yang dipercepat ya, seperti yang udah dibahas beberapa hari kebelakang. Sejauh ini masih itu. Jadi siapkan skenario 2 arah, rencana beli dan rencana cut-nya juga guys. Untuk kesimpulan untuk mengenai si ZRO, sebenarnya momentum buyback tuh cukup mendukung ada, tapi gunakan juga stop loss ya apabila kalian trading. Dan untuk si COT itu tunggu reclaim tadi ya, beberapa resisten yang harus dipatahkan baru kalian masuk tuh untuk si COT. Dan untuk si optimism juga sama ya, harus sabar menunggu konfirmasi sekitar di atas 0,7 lah, baru cukup aman tuh. Intinya hari ini Bitcoin rally-nya tuh ngos-ngosan ya, belum benar-benar impulsif ya, karena tertahan EMA 21 dan di sini juga EMA 50 belum crossing dengan EMA 21. Apabila terjadi flipping, ini potensi bagus seperti yang gue bilang tadi. Dan buat teman-teman yang mau trading atau mau beli aset kripto, kalian bisa cek ya di kolom komentar di bawah. Ada beberapa exchange atau broker yang gue pakai, favorit gue. Karena kalau kalian pakai link yang di bawah itu, kalian bisa dapat fee seumur hidup, potongan sekitar 10-20% ya fee. Kalian pakai link yang ada di bawah, itu langsung aja dapat pasti. Dan juga ada welcome bonus guys ya, buat kalian, ribuan dolar. Cek linknya di deskripsi, tinggalkan komentar di bawah, apa aja yang mau gue bahas besok. Dan apabila kalian punya analisa lain, kalian komen aja di bawah. Nanti kita pertimbangkan, gue juga akan analisa ulang, sehingga ada masukan buat gue juga, sehingga sama-sama kita saling meningkatkan skill kita dalam melakukan analisa. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, ke WA, Twitter, YouTube. Dan ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace! I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like